banyaklah umat bertanya, Suhu, gimana sih ya caranya kalau kita menghadapi orang-orang yang suka ngomong-ngomongin kita? Iya, gosip. Senang nih dengarnya nih. Nah, ini saya sering tanya, saya juga bingung juga gimana caranya ya. Iya kan? Bagaimana sih kita supaya orang nggak gosipin kita? Ada yang tahu? Itu Sincing udah ngajar kita di sutra Prastaparamita. Ayo. 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 五色受想行识，无言而比色生意，五色生香味触法。Kalau kita sudah tidak ada, kita bisa mengontrol yen er bi se sen wu, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, sentuhan sudah tidak kita lakukan, maka ya kan apa tuh terakhir wu yan jie呢是无意世界无无明一无明境, ya kan udah nggak ada wu世界了. Ya kalau kita banyak gosip penyanyi, ya kita tutup indera apanya kita harus tutup? Pendengaran kita. Ya itu kan wu yan jie kita ganti wu er jie wu yi世界. Iya dong. Iya kan, jangan lihat lagi, dengar, jangan dengar. Kalau kita tidak dengar, gak ada lagi namanya gosip. Kalau justru kita cari dengar, cari tahu, ya gosip. Gosip itu gak mungkin dari orang seberang sono ngomong kita dengar. Kecuali kita juga nyamperin dengar. Iya, pasang kuping. Ya kita dengar, dan dengar kita yang sendiri yang susah. Ya kan, ya tinggal Sincing itu udah ngajarin kita, wu yan jie jangan lihat, ya kita ganti wu er jie, ya jangan ada pendengaran, pendengaran saya tutup, tidak ada pendengaran, makanya saya tidak akan terpengaruhi oleh fenomena kehidupan ini. Kalau saya tidak dipengaruhi fenomena kehidupan ini, batin saya akan diam, akan tenang, akan damai, nggak ada kelesah. Ya kan, hidup bahagia itu apa? Bahagia itu dari banyak duit, banyak harta, punya mobil, punya rumah, itu keduniawian. Yang bahagia sesungguhnya, ya kan? Wi世界 wu ming i u ming. Tidak ada nama, tidak ada rupa dan segala macam. Itulah kebahagiaan. Ya, bukan semakin banyak kita semakin bahagia. Orang yang benar-benar bijak, dia akan semakin berkurang mengurangi keinginan dia. Dialah yang lebih bahagia lagi. Bahagia sekarang, bahagia nanti akan datang sampai cuci jiwa. Ya, sampai yang akan datang. Ya kan? Nah, Sincing, ya hati kita tuh harus tenang sehingga menciptakan satu kedamaian hidup. Ya, bagaimana kita bisa menciptakan itu? Apakah semua kita hidup kan nggak lepas dari fenomena? Justru fenomena inilah yang mengganggu saya banyak kelesa. Yang benar. Ini ada satu cerita. Ada satu samanera. Ya biasalah. Kalau orang habis baru-baru anget-angetnya jadi samanera kan lagi anget-angetnya tuh. Wih, saya udah cukur, udah pakai baju biksu. Jalan juga yang lah. Udah tampilannya bagus, ya kan? Pelatih diri. Ada waktu meditasi, ya 3 bulan juga udah enggak sih. Ya kan? Meditasi. Setiap dia meditasi ada satu laba-laba, mungkin dia kebanyakan nonton Spider-Man. Itu laba-laba selalu mengganggu dia terus. Asal dia merem tuh laba-laba datang. Sampai dia pusing dia. Dia bilang, mau tenang aja nggak bisa. Ya, laba-laba itu datang atau dia nyari, nggak tahu dah. Ya kan? Akhirnya dia nanya ke gurunya. Guru, kenapa ya kalau saya selalu meditasi itu selalu muncul tuh laba-laba gitu? Apa karena kehidupan saya itu saya ini laba-laba? Katanya, serem amat. Kok tahu amat sakti ini sama nerah nih. Ya kan?
Kata gurunya, oh itu mah gampang. Kamu sediainnya spidol nanti, dia bilang. Terus, ya kalau nanti laba-laba itu datang, kamu tandain dia. Kamu buletin, kamu tandain. Ya, terserah mau silang, mau bulat kayak mau centang kayak terserah. Asal kamu tandain dia aja. Oh iya. Udah, dia duduk lagi meditasi, lagi semangat dia. Nongol lagi laba-laba ya datang, duduk. Oh, kalau sekarang udah ada senpi ya. Pi yang dewa tuh, sat gitu, ditandain atau apa, sat. Udah, beres. Hilang tuh, bener. Terus dia udah selesai meditasi. Apa sih laba-labanya, ya kan? Nah pas dia mau mandi dia ngaca. Yang ditandain di mana? Di bagian hatinya, ada tanda spidol. Nangkep nggak ceritanya? Laba-labanya itu ada di dalam hatinya. Berarti yang menciptakan laba-laba itu siapa? Dirinya sendiri. Iya kan? Ada laba-labanya itu datang. Makanya banyak umat bilang, tuh kalau saya meditasi, dia Kuan Im. Saya suka nanya, Kuan Im yang di wihara mana? Yang pernah kamu lihat? Iya kan begitu. Siapa yang pernah lihat Kuan Im benar-benar? Maaf loh, saya 30 tahun lebih belum ketemu Kuan Im loh. Saya juga gak kepengen. Saya kalau ketemu polisi kan kita berarti udah ada urusan kan. Saya sampai ketemu Kuan Im udah gak panjang-panjang saya kayaknya. Udah ada urusan saya sama beliau. Jangan, lebih baik jangan. Iya kan? Iya. Makanya kalau orang bilang, ketemu Kuan, saya suka bingung. Kuan yang di wihara mana yang pernah kamu lihat itu? Kan begitu. Iya kan? Yang pernah kita lihat, yang pernah kita sekelebat aja, itu udah bayang, itu udah nempel. Dan setiap saat, di saat kita dalam ketenangan dan kedamaian itu, dia akan muncul seret. Bagus. Saya tidak mengatakan itu tidak bagus. Itu bagus. Itu bisa menambahkan keyakinan kita dalam melatih diri kita. Itu yang positif. Yang negatif, itu yang gak bagus. Kita jadi tahyul. Ya, jadi ada satu harapan ingin ketemu lagi besok-besok. Ya, terus ngapain ketemu Kuan Im? Nggak cerah-cerah juga. Uun aja. Ya kan begitu. Iya. Nah, meditasi yaitu untuk mengatasi, untuk menutup kita semua punya indera. Dari mata, penglihatan, pendengaran, perasa, sentuhan. Sehingga tidak menimbulkan perasaan, tidak menimbulkan fenomena. Ya kan? Tidak menimbulkan dharma. Itu fenomena itu. Kalau kita tidak menimbulkan fenomena dalam pikiran kita itu pasti damai. Orang mau bicara gosip, saya tidak dengar. Nggak dengar, ya peduli amat. Kita nggak bisa melarang orang tidak berbicara. Tapi kita bisa menutup pendengaran kita nggak? Iya. Nggak perlu menutup mulut orang. Orang punya mulut, punya hak bicara. Kewajiban kita, saya tutup kuping saya, pendengaran saya, nggak mau dengar. Beres, nggak ada urusan. Ya, jadi kalau orang gosip jangan pergi marah-marah. Iya kan, kita tinggalin aja. Karma kan punya siapa? Karma punya siapa? Punya dia sendiri kalau dia gosip. Kalau kita nyamperin, kita dengar, kita kebagian ketepa dong. Ya kan, kita kepancing emosi, kita terima hidangannya. Ya kan, kalau kita nggak dengar, nggak kepancing, kita nggak terima hidangannya, terima aja sendiri, bawa pulang lagi kau. Beres, kita bahagia sekali. Ya kan, makanya kita bagaimana untuk mengolah pola pikir kita. Ya kan, tidak bisa melarang orang. Saya bisa melarang diri saya sendiri. Panca indera itu ada di dalam diri saya punya. Dan saya bisa mau melihat, mau mendengar, mau merasakan atau mau menyentuhnya dan segala macam itu tergantung diri saya. Nah, kembali lagi kitanya inilah yang punyakah kesadaran tinggi itu untuk mengatasi diri kita sendiri. Itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Ya, keinginan tahuan kita itu luar biasa. Iya. Kita di tol, macet. Kita udah jalan nggak tahu apa tuh kejadiannya, macet. Ternyata ada galian kecil. Jalan ngerem, lihat.
Apa sih yang mau dia tahu? Dia udah tahu, dia juga nggak bisa bantu. Terus ada yang juga dia kesel. Ngapain gali-gali gitu? Gali gitu aja nggak bisa. Ih, ya udah kalau kamu kerjain. Ya kan? Dan capek hati kita hidupnya. Ya kan? Nah inilah kita. Selalu kepo. Kita jangan kepo. Kita belajar untuk tidak kepo. Ya, kita perhatikan diri kita sendiri. Saya yakin hidup kita pasti bahagia. Hidup Bapak Ibu pasti bahagia. Pasti damai. Ya kan? Semua kembali lagi dari pikiran kita, hati kita. Ya, bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita bisa menjaganya? Ya kan? Itu tidak ada yang bisa, gimana ya? Nggak bisa ada yang kasih tahu atau ngelarang kita lah. Karena badan saya mau ngapain tuh urusan saya. Saya mau dengar, saya mau lihat, saya mau baca, saya mau bicara, ya kan? Itu saya punya hak. Orang itu punya hak. Ya, saya tidak mau dengar, saya tidak mau lihat, itu saya punya hak juga, ya kan? Nah, semua itu kembali lagi bagaimana kita kembali menjaga diri kita. Itu yang paling benar. Itulah yang diajarkan Buddha kepada kita. Kalau kita ingin hidup tenang. Ya, bagaimana kita mengatasinya. Tapi ini memang nggak gampang yang kita ngomongkan. Ya kan? Iya, bicara sih enak. Tapi kita melaksanakan itu, kita perlu namanya satu pelatihan diri. Nah, inilah perlu kita melatih diri kita sendiri. Sering biara, sering kita bernamaskara Buddha, ya kan? Kita sering, perlu nggak kita sering cankui bernamaskara Buddha? Perlu sekali. Benar. Sangat perlu. Kenapa? Kadang-kadang kita sering melakukan kan, cankui wen kan ada kan, 往昔所造诸恶业，皆以无知贪嗔痴，穷生以意自所生。穷生 dari jasmani, ya kan? I ucapan, i pikiran itu sering tuh muncul tanpa kita sadari. Kita sering ngomong, ya sorry ikhlas, khilaf. Enak aja, udah marah gua, lu kilaf lu. Sini gua tabok lu. Gua ya kilaf lu, gua ngomong. Mana bisa cerita begitu? Iya kan? Nah ini, ya kan? Chungsen dari mana? Dari jasmani saya, dari perbuatan saya. Ucapan. Pikiran saya. Ya kan? Tumbuh dari mana? Ya kan? Itu tumbuh terus. Sesuasan, dia bertumbuh terus dengan sendirinya. Nah, maka Sang Buddha mengajarkan untuk bisa mengatasinya, sering-sering bernamaskara, sering-sering cankui, menyesali perbuatan kita, bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Mungkin kita akan mengulangnya kapan-kapan, tetapi ingat, di saat kita mengulangnya pun sudah berbeda lagi. Ya, ada satu anak kecil, satu hari dia main-main. Pas pagi-pagi kan ibu paling sibuk kan, ibu-ibu sediain sarapan lah bla 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 kan. Udah siapin susu segala, namanya anak-anak datang, tumpah itu susu prank. Ibu-ibu nggak apa-apa, apa ngomel? Lagi sibuk nih. Teriak, sekencang-kencangnya. Nah, anak kecil tuh nggak tahu, dia bingung juga kan, nangis dah. Saat itu ibu tuh ngeh, gua salah. Berikutnya lagi, kejadian lagi, jatuh, tumpah lagi itu susu. Tapi ibu tuh langsung sadar, gua nggak boleh marah, gua nggak boleh teriak. Langsung tuh anaknya dipeluk. Tak kaget ya, deh nggak apa-apa. Anak itu nangis juga. Tapi nangisnya anak itu berbeda dengan nangis awal. Dia peluk mamanya. Mama apinya dede nggak sengaja. Dengan masalah yang sama, cara penanganannya berbeda, akan menghasilkan hal yang berbeda. Makanya Buddha mengajarkan智慧
Prajna, kebijaksanaan. Itu penting sekali dalam hidup kita. Bagaimana kita mengatasinya. Bagaimana kita menjalankan hidup ini dengan cara kebijaksanaan kita. Kita kembangkan itu. Dan itu tidak bisa dibaca dari buku. Tetapi itu mau dilatih. Dengan sering-sering cangkui. Apalagi sekarang musim hujan. Saya selalu mengajarkan umat. Musim hujan deras, wah, apalagi Bandung musim hujan, waduh anginnya kencang, ya kan, petirnya kencang, ya kan. Cobalah, ya kita ganti baju, pakai cuci tangan, cuci muka, bersihin dulu, kita mengganti hygiene, kita bernamaskara. Itu kita nikmatinya, benar-benar luar biasa, batin kita tuh tenang. Kita cangkui dengan diiringi suara hujan yang deras. Tiba-tiba pas kita petir bunyi, kaget, dosa lu banyak sih. Terkejut langsung. Iya kan? Di situ kita baru kaget. Ternyata saya masih banyak karma buruk. Iya, cangkui coba. Jalankan itu, mau keluar nggak bisa. Ya kan? Mau kemana juga nggak bisa hujan. Kita udah pelan-pelan. Jalani kehidupan yang enak ini. Selesai itu kayaknya kita udah itu lalu kita sangkui huisyang. Kita berasa badan kita tuh ringan. Coba sebelum kita pai, kita ngaca dulu kan, dari cuci muka nih udah ngaca. Nah, udah pai kita ngaca lagi. Wajah kita tenang. Beda. Masa itu selfie deh buru-buru supaya kelihatan cantik ya, gantengnya. Iya. Kalau tadi lagi cemburu tuh lagi kesel, iya udah apa itu beda ceritanya, ya kan? Nah inilah hidup kita. Jadi kita mau hidup tenang itu bagaimana kita mengatasi diri kita sendiri. Jangan mengganggu orang, jangan mengatasi orang, jangan mengintervensi orang lain. Tapi bagaimana kita mengatasi hidupnya kita, perbuatannya kita, pikiran kita, ucapan kita. Kita selalu jaga, punya kesadaran untuk menghadapi dan menjaganya. Saya yakin Bapak Ibu hidup pasti damai, tentram dan sejahtera. Hoki tambah banyak. Oh, mitofo. Semuanya. Terima kasih.